Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur, kita adalah penyembah Allah yang benar, Allah yang Esa, tetapi dalam tiga pribadi. Dia ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ketiga-tiganya adalah Allah. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi ketiga pribadi itu adalah Esa. Amin. Saudara, kita harus teguh pada iman yang benar, iman yang seperti diajarkan kepada kita melalui firman Allah. Mari pagi ini saya ajak kita membaca Injil Lukas pasal 16. Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 saja. LAI memberikan judul perikop perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Saya membaca untuk kita sekalian. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain, sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam rumah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini adalah salah satu perumpamaan yang cukup sulit untuk ditafsirkan. Meskipun demikian, kalau kita
mempelajari dengan cermat, mempelajari dengan benar, saudara, perumpamaan ini mengajarkan kebenaran yang sangat penting berkaitan dengan kehidupan kekal, berkaitan dengan keselamatan jiwa kita. Perumpamaan ini mengajar tentang bagaimana seharusnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan mempergunakan semua hal yang dipercayakan Tuhan kepada kita, terutama harta benda kita, untuk menyiapkan bagi kita, untuk menyediakan bagi kita harta yang sesungguhnya di dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus mau mengajar kita supaya kita jadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang-orang yang cerdik. Kalau dalam hidup ini, saudara, kita memiliki hidup yang baik, kita memiliki kekuatan, kita memiliki hikmat, kita dikaruniakan harta benda, kekayaan, kita diberikan uang oleh Tuhan, maka mari kita dengan cerdik, dengan bijaksana menggunakan semuanya itu untuk menyediakan bagi kita harta di sorga. Amin. Saya tahu Bapak Ibu semua punya uang, punya harta benda, bukan soal banyak sedikit, tetapi setiap kita pasti punya. Ya, Bapak Ibu tidak akan ke sini kalau tidak ada ongkos perjalanan. Semua punya, tapi pertanyaannya, apakah kita sudah dengan bijaksana menyediakan harta di surga? Sebab tatkala kita mengalami kematian, saudara, semua kekayaan kita di bumi ini tidak ada artinya. Amin. Uang tidak bisa menolong kita. Kekayaan tidak bisa menolong kita. Tetapi kalau kita kaya di surga, kita disambut di dalam kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Mari pesan firman Tuhan adalah, mari kita tiap-tiap pribadi, saya juga, semua kita, mari kita cerdik, mari kita bijaksana, selagi kita masih hidup, selagi kita punya kesempatan, selagi Tuhan memberikan sumber daya dalam kehidupan kita. Kata pujian itu, selagi kita masih kuat, mari kita mempersiapkan harta kita yang sesungguhnya di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, ada yang menyebut perumpamaan ini sangat sulit ya. Dari semua perumpamaan yang ditulis di Injil Lukas ini sangat sulit. Karena apa? Karena sepertinya Tuhan Yesus itu memuji-muji orang yang jahat, memuji-muji orang yang tidak jujur. Kita baca tadi bagaimana Yesus memuji orang yang tidak jujur itu. Ya, lihat ayat yang ke-8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Rasanya nggak terima ya kok Tuhan memuji orang yang tidak jujur. Seharusnya kan orang yang jujur yang dipuji. Tapi kalau kita memperhatikan dengan seksama, saudara, sebenarnya Tuhan tidak memuji ketidakjujuran bendahara itu, tidak. Tuhan tetap melawan ketidakjujuran. Tuhan membenci ketidakjujuran, tetapi Tuhan memuji kecerdikan, saudara. Kepintaran. Apalagi bahasanya. Kelihayan dari bendahara yang tidak jujur ini untuk melihat keadaannya sekarang. Bahwa dia akan segera dipecat, dia akan kehilangan penghasilannya yang baik. Dan dia cerdik untuk menyiapkan kehidupannya setelah dipecat. Dengan menggunakan kepercayaan yang saat itu masih diberikan kepadanya. Amin. Dan yang lebih menarik, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang dunia ini dikatakan lebih cerdik, lebih bijaksana, lebih pandai dalam menggunakan kesempatan daripada anak-anak terang. Ya, ini adalah peringatan bagi kita. Lihat ayat yang ke-8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik
terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Cerdiknya di mana? Dia bisa membaca situasinya sekarang. Aku dalam bahaya. Enggak lama lagi aku dipecat, bahkan sudah dikatakan beri pertanggungjawaban sebab kamu tidak boleh lagi menjadi bendahara. Dan dia mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah benar-benar dipecat. Bapak Ibu, kita harus cerdik. Amin. Maksudnya, saat kita menghadapi kematian nanti, apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan hidup setelah kematian? Haleluya. Saudara, kalau mau piknik aja persiapannya luar biasa. Sediakan ini, sediakan itu. Tidak boleh ada yang ketinggalan, semua lengkap. Kalau saya ini seperti apotek berjalan. Di tas saya tidak hanya Alkitab, tapi banyak persediaan. Saudara, nanti kalau kita mati, sudahkah kita menyiapkan sesuatu yang kekal dalam kerajaan surga? Sebab ternyata uang kita, kesehatan kita, kepemilikan kita, harta benda kita, itu adalah harta milik orang lain. Tetapi harta yang sesungguhnya yang menjadi milik kita, itu ada di dalam kerajaan surga, di mana ngengat dan karat tidak akan dapat merusakkannya. Amin Bapak Ibu. Semua yang ada pada kita bisa diambil oleh siapapun juga, sekarang juga, dengan waktu yang secepat-cepatnya. Tetapi harta yang tersimpan di surga aman karena dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ini luar biasa. Mari saudara, perumpamaan ini mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Kita ini pelayan-pelayan Tuhan. Dan mari kita menjadi hamba-hamba yang setia, pelayan-pelayan yang setia. Mari kita menggunakan semua yang dipercayakan Tuhan kita hari ini, sekarang ini, untuk dengan bijaksana menyediakan harta yang sesungguhnya di dalam kerajaan surga. Mari kita belajar saudara, apa yang Tuhan ajarkan untuk kita lakukan supaya kita dapat memiliki kekayaan yang sesungguhnya dalam kerajaan surga. Saudara, kita harus menginvestasikan hidup kita, waktu kita, tenaga kita, kekayaan kita, apapun yang Tuhan berikan kepada kita untuk kehidupan di kekekalan nanti. Mari saudara, untuk mengajar kita Yesus itu menyebutkan beberapa kontras. Ada 4 kontras dalam perumpamaan ini. Yang ketiga kontras pertama itu berbicara tentang hal yang sama. Tentang kekayaan dan tentang harta di surga. Sesuatu yang abadi dan sesuatu yang sifatnya fana. Dan kontras yang keempat itu menuntut kita untuk bersikap cerdik supaya tatkala kita menghadapi kematian, tatkala uang tidak bisa menolong kita, saat itu kita diterima di dalam kekekalan. Amin. Itu penting. Mari kita lihat yang pertama. Kontras yang pertama itu ada dalam ayat yang ke-10. Mari kita baca lagi ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jelas kontras di sini, yaitu orang-orang yang setia dan orang-orang yang tidak benar, saudara. Ada orang yang tidak setia pada perkara-perkara kecil dan ada orang yang benar dalam perkara-perkara kecil. Ini kontras. Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita, Tuhan mengajar kita untuk jangan menjadi orang-orang yang tidak benar, tetapi kita harus menjadi orang-orang yang setia. Nah, haleluyanya cuma 2. Saya ulang lagi. Tuhan memanggil kita supaya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak benar, tetapi jadi orang-orang yang setia. Nah, lega saudara. Saya sebagai hamba Tuhan harus menjadi setia.
Jangan sampai saya tidak benar lagi. Kalau Bapak Ibu lihat saya sudah tidak benar, kasihi saya, tegur saya, ingatkan saya. Dan kalau mungkin Bapak Ibu sudah tidak dalam kondisi setia, izinkan saya untuk menegur, izinkan saya untuk menasihati. Karena kehidupan sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kekekalan nanti. Amin. Orang sibuk dengan dunia yang fana ini, tetapi lupa untuk cerdik, untuk bijaksana mempersiapkan hidup di masa yang akan datang. Kenapa kita harus setia, bukan tidak benar? Sebab semua orang akan mempertanggungjawabkan urusannya di hadapan Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan semua kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ini bukan sesuatu yang main-main, saudara. Sebagai bendahara ini akan diminta pertanggungjawaban untuk menyelesaikan urusannya. Kita pun nanti akan mempertanggungjawabkan urusan kita. Saya mempertanggungjawabkan semua yang saya lakukan di hadapan Tuhan. Saya tidak main-main. Ini sesuatu yang serius. Dan ini penting, saudara. Kenapa penting? Sebab ini menyangkut kekekalan. Ini menyangkut perkara-perkara besar, bukan perkara-perkara kecil. Mamon itu soal kecil, saudara. Tapi surga itu perkara-perkara besar yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, ada konsep yang diajarkan dari dua kontras ini. Konsep yang pertama tentang hamba yang setia itu seperti apa sih? Pelayan yang setia itu seperti apa? Nah, pelayan yang setia di sini adalah pelayan yang memahami tujuan tuannya terhadap kepercayaan yang diberikan kepada kita. Saudara, kalau kita mau menjadi setia pada Tuhan melalui pelayanan kita harus tahu tentang apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup kita, apa yang menjadi tujuan atas semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa sih tujuan Tuhan beri kita sehat? Apa sih tujuan Tuhan memberi kita kuat, memberikan kita hikmat, memberikan kita keterampilan, memberikan kepada kita harta, kekayaan. Apa sih tujuan Tuhan? Ini yang penting, saudara. Saudara, kita harus tahu bahwa tujuan Tuhan memberikan kita semuanya itu adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Tuhan mau memakai hidup kita, tenaga kita, pikiran kita, apa saja yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk mencapai tujuannya, yaitu masalah-masalah kekekalan, saudara. Kalau saudara membaca secara keseluruhan dari perikop ini, jelas di sana bahwa Tuhan itu pemilik segala sesuatu, bahkan Dia yang memiliki hidup kita. Amin. Hidup kita sendiri pun itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Apalagi yang lain-lain. Dan bahwa kita adalah pelayan-pelayannya. Kita adalah pengelola-pengelola dari segala sesuatu yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Nah, saudara, ada yang mempertanyakan tentang keadaan bendahara yang tidak jujur ini, saudara. Pada waktu bendahara ini mengurangi hutang dari debitur ya, mengurangi hutang dari orang-orang yang berhutang kepada tuannya, itu benar atau salah itu? Itu tindakan melanggar hukum atau tidak sebenarnya? Kok dengan enaknya dia memanggil orang yang berhutang, hutangmu ada berapa? Ada 100. Udah, ini surat hutangmu, tulis 80, tulis 50. Kamu berapa? 100 pikul gandum. Udah, ini tulis 80. Ini benar atau enggak sebenarnya? Saudara, ada banyak penafsiran di sana. Ada yang mengatakan itu benar, itu tidak ilegal. Karena diprediksi tuannya itu telah memungut bunga. Saudara, di dalam Alkitab memungut bunga itu riba, saudara ya. Apalagi memungut bunga yang berlebihan ya, enggak seperti standar pemerintah, itu sudah enggak benar. Ini rupanya
tuannya ini diprediksi memungut bunga dengan tidak benar. Pada akhirnya sebenarnya ketika dia mengurangi hutang dari para orang-orang yang menghutang ke tuannya itu, sebenarnya dia sedang menghitung dan mengembalikan ke jumlah yang seharusnya hutang itu. Terus ada yang mengatakan ketika dia mengurangi hutang dari orang-orang yang berhutang ini, dia sedang memberikan komisinya dari kerjanya. Oke, tulis 80, tulis 50 itu komisiku. Jadi orang berpikir itu sesuatu yang tidak salah gitu loh. Yang lain mengatakan, oh enggak, itu mencuri harta tuannya. Nah, kita tidak tahu pasti saudara, karena memang tidak dijelaskan secara verbal. Tuhan tidak mengatakan sesuatu tentang apa yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur itu. Tetapi saya pikir dia tidak melakukan kesalahan, sebab kalau dia melakukan kesalahan pasti dia dituntut dan dijebloskan ke penjara oleh tuannya. Namun demikian saudara, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa bendahara ini tidak bekerja untuk kepentingan tuannya, tetapi bendahara ini bekerja untuk kepentingannya sendiri. Saudara, makanya kenapa dia disebut sebagai bendahara yang tidak jujur. Saudara, kalau kita menggunakan semua hal yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan Tuhan Yesus Kristus, maka sesungguhnya kita tidak jujur. Kita tidak benar. Orang yang setia itu menggunakan semua yang Tuhan percayakan kepadanya untuk kepentingan Tuhan. Amin. Apakah Bapak Ibu terus memikirkan kepentingan Tuhan? Apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara? Apa yang Tuhan mau untuk pekerjaan Tuhan? Apa yang Tuhan mau untuk pelayanan penginjilan? Apa yang Tuhan mau untuk pemberitaan Injil? Dan apakah Bapak Ibu menggunakan seluruh potensi itu untuk digunakan untuk tujuan Tuhan? Atau hanya kita menggunakan untuk kesenangan kita sendiri? Untuk memenuhi semua keinginan kita. Tapi kita dengan pelitnya, kita tidak mau memperhatikan kepentingan Tuhan kita yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Tapi sekali lagi saudara, meskipun Tuhan ini dirugikan, Tuhan ini uangnya dihabiskan atau dihambur-hamburkan, tetapi Tuhan ini memuji kecerdikan dari hamba yang tidak jujur itu, dari bendahara yang tidak jujur itu. Tapi sekali lagi, sekalipun dia cerdik, tetapi bendahara itu tetap tidak benar, tetap tidak setia, karena dia menggunakan seluruh kepercayaan tuannya, bukan untuk kepentingan tuannya, tetapi untuk kepentingannya sendiri. Apa yang Tuhan mau katakan kepada kita? Kalau kita hanya menggunakan semua yang Tuhan anugerahkan hanya untuk diri kita sendiri, kita tidak benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kita nggak benar, saudara. Saya dulu pernah sampaikan bagaimana seharusnya hamba Tuhan itu habis-habisan untuk tuannya, all out untuk tuannya. Tapi kita selalu habis-habisan untuk diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan kita. Izinkan saya nanti membuat satu statement yang radikal, yang mungkin sangat keras, tetapi bagi saya itu sangat penting. Tidak hanya keras untuk Bapak Ibu, tetapi keras juga untuk saya. Karena kalau saya tidak melakukannya, saya adalah tidak jujur di hadapan Tuhan. Salah satu hal penting untuk memahami pelayanan adalah bahwa kita ini tidak memiliki semua yang ada pada kita. Kita ini hanya pengelola. Amin Bapak Ibu. Kita ini hanya pengelola, semua ini milik Tuhan, hidup saya milik Tuhan, waktu saya milik Tuhan. Tuhan bisa ambil kapan saja. Tapi harta yang sesungguhnya apa yang tersimpan di dalam kerajaan sorga. Kita harus menggunakan milik Tuhan dengan cerdik, dengan bijaksana untuk mempersiapkan kehidupan kita di kekekalan nanti. Kita harus bekerja untuk tujuan Tuhan kita.
Saudara, jika kita sudah bertindak seolah-olah bahwa hidup ini milik saya, segala sesuatu milik saya, pikiran saya milik saya, harta saya milik saya, maka kita sudah ada dalam posisi tidak benar. Saudara, kalau kita terus berpikir bahwa hidupku milik Tuhan, semuanya milik Tuhan, maka fokus hidup kita pasti akan berubah. Amin. Bukan diri kita, tetapi Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, amin, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kalau Yesus dalammu, engkau akan melakukan semua kehendak Tuhan dalam hidupmu. Tapi kalau hidupku masih aku, dan aku, egois, dan egois, kita bukan hamba yang setia, tetapi hamba yang tidak benar. Paulus mengatakan, sebagai pelayan-pelayan kita harus setia. Amin. 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua. 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah apa? Bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi yang dituntut dari pelayan-pelayan Injil, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Allah adalah dapat dipercayai atau setia. Dapat dipercayai artinya kita menggunakan semua potensi yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk tujuan Tuhan. Saudara, untuk setia kepada Tuhan kita harus ingat bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri. Bahwa hikmat kita bukan milik kita sendiri, bahwa segala harta benda yang kita punya bukan milik kita sendiri, kekayaan kita, uang kita bukan milik kita sendiri, semuanya itu milik Tuhan. Ini kalau kita mau benar-benar menjadi hamba yang setia. Dan kalau kita melupakan kebenaran itu, saudara, kita pasti tidak akan setia. Kalau orang sudah bilang ini milikku, maka dia tidak akan menggunakan itu untuk kepentingan Tuhan. Tapi kalau kita mengatakan ini milik Tuhan, maka apapun yang Tuhan ingin kita lakukan, ini milikmu Tuhan, biarlah dipakai untuk kepentinganmu, dipakai untuk tujuanmu. Saudara mau dipakai oleh Tuhan? Katakan, aku bukan milikku, tapi aku milik Tuhan. Semua yang ada padaku bukan milikku, tapi milik Tuhan. Kalau ngomong semua milik Tuhan, ini yang saya katakan, izinkan saya untuk mengatakan sesuatu yang radikal. Semakin kita diberi banyak, kebanyakan kita semakin memberi dalam prosentasi yang sangat-sangat kecil. Iya Pak, iya Bapak Ibu. Halo? Contoh kalau ada list-list bantuan gitu ya. Bukan omalis, bukan. List apa? Daftar. Orang kalau lihat bantuan, lihat yang atas ngasih berapa. Yang atas ngasih 50, yang bawah 50 semua. Bagi seseorang 50 itu hanya 0,00 sekian persen, tapi bagi orang lain itu bisa 10%, bisa 20%, mungkin bisa 50%. Tapi semua orang nulis list yang sama. Kenapa? Tidak setia. Ada satu konsep yang sangat berbahaya kalau kita berpikir bahwa kalau kita sudah memberi 1/10 artinya kita sudah memberi semua. Yang 90 itu milik saya, bisa saya pakai, bisa saya gunakan semau-mau saya. Saudara, kalau membaca di dalam 1 Korintus 16 ayat yang kedua, memberi itu sesuai dengan apa yang kita peroleh. Amin Bapak Ibu. Coba baca 1 Korintus 16 ayat 2.
Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Kita harus dengan setia, saudara, menyerahkan apa yang menjadi milik Tuhan, semuanya. Semuanya. Saya mau mengatakan kalau di bawah hukum Taurat, seseorang itu harus memberikan 10%. Tapi di bawah kasih karunia, prinsipnya semua milik Tuhan. Amin. Amin. Semua milik Tuhan. Saudara, bukan berarti kalau saudara sudah memberikan 2 jam waktumu di gereja, maka yang 22 jam itu milik kita sendiri. Bukan, semua waktu kita milik Tuhan. Hamba itu disuruh apa aja, kapan saja, siap Tuhan. Sekarang kalau kita WA-WA-an apa-apa, siap. Nanti datang ya, siap. Kalau sama Tuhan, siap nggak saudara? Haleluya. Loh ini ngomong cerdik, ngomong kekekalan loh saudara. Jangan sampai kita berusaha mengumpulkan sesuatu yang pada akhirnya kita tinggalkan, yang pada akhirnya tidak dapat menolong kita. Kita bersyukur kita punya Bapa yang murah hati. Kita tidak hanya diberi keleluasaan untuk memakai berkat-berkat hanya untuk kebutuhan pokok kita. Tidak, saudara. Tuhan itu mau kita menikmati berkat-berkatnya, tidak hanya yang pokok. Kalau kita diberi lebih, silahkan. Jalan-jalan kemana, silahkan menikmati. Mau beli mobil yang terbaru, silahkan. Tetapi jangan lupa, jadilah bijaksana untuk tidak melupakan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tuhan tidak melarang kita jadi kaya. Tuhan tidak melarang kita punya baju baru. Saya ingin beli jas karena sudah mulai nggak bisa dikancing. Tapi saya nggak mau beli karena saya mau nanti pas Natal udah longgar. Tuhan nggak ngelarang kita beli jas, beli pakaian bagus. Tapi jangan pernah lupa tujuan Tuhan atas semua yang Dia percayakan kepada kita. Jadilah seimbang dalam hidup, saudara. Coba lihat 1 Timotius 6 ayat 17 supaya saya tidak dikatakan salah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Tuhan itu murah hati luar biasa. Ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya, perhatikan, memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Apakah salah menikmati berkat? Enggak salah. Tetapi jangan kita bersandar kepadanya. Dan jangan kita menganggap itu milik kita. Jadilah seimbang di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini pengajaran firman, ini bukan pengajaran saya, bukan. Saya membaca ini, saya juga harus bisa melakukan, saya harus setia, saya tidak boleh tidak benar dalam semua hal. Karena nanti pada waktunya, saudara, uang itu nggak bisa menolong kita. Lihat ayat 18, saudara. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Nah itu. Ya. Menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi dikatakan hidup ini yang sekarang ini bukan yang sebenarnya. Kita mendandaninya dengan begitu luar biasa. Kita melengkapi dengan begitu luar biasa. Tetapi jangan lupa, ini belum yang sebenarnya. Bahkan ini bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu nanti yang ada di dalam kerajaan sorga. Amin.
Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bukan seperti yang diajarkan oleh orang-orang selalu fokusnya dunia, dunia, dunia. Semua yang duniawi itu perkara-perkara kecil, itu bukan perkara-perkara besar. Yang berikutnya perhatikan saudara, ada konsep pertanggungjawaban, bahwa suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan semua urusan kita. Urusan apa? Urusan dengan hidup kita, urusan dengan waktu kita, urusan dengan tenaga kita, urusan dengan pikiran kita, urusan dengan semua kepemilikan kita. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban, sebab semuanya itu milik Tuhan. Semuanya itu milik Tuhan. Saya juga nanti harus mempertanggungjawabkan urusan saya dengan Tuhan. Karena saya pelayan-pelayannya. Saya nggak akan meminta pertanggungjawaban ke Bapak Ibu, dan saya tidak mau Bapak Ibu meminta pertanggungjawaban jawab kepada saya tentang apa yang saya lakukan. Orang pasti akan tidak mau ada boundaries, tapi di hadapan Tuhan dia akan menilai segala sesuatu. Amin. Saya nggak tahu loh, saya nggak ngerti. Bapak Ibu juga nggak tahu, tapi Tuhan tahu dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Saudara, sebagai bendahara gereja, pasti suatu waktu akan diperiksa keuangannya. Sebagai bendahara di perusahaan, sewaktu-waktu akan diperiksa keuangannya. Bendahara MD sewaktu-waktu diperiksa, auditnya pakai orang luar, saudara ya. Ngomong soal bisnis, kalau seorang manajer menghasilkan uang yang banyak untuk bosnya, gajinya naik. Ya, kalau perusahaan semakin berhasil, gajinya naik. Tapi diperiksa sama bosnya, uangnya dihambur-hamburkan untuk kepentingannya sendiri, untuk beli motor baru, untuk jalan-jalan. Saudara, nggak lama dipecat itu. Pertanggungjawaban itu selalu akan diminta oleh siapapun juga. Tanggung jawab. Jadi penting bagi kita tahu apa yang menjadi tujuan dari Tuhan kita. Seorang pebisnis, dia menuntut dari manajernya untuk menghasilkan uang yang sebanyak-banyaknya untuk dia. Tapi Tuhan minta satu. Kita ini manajer-manajernya Tuhan Yesus. Amin. Pengelola-pengelola. Apa yang Tuhan minta? Kita baca ayat yang ke-9, saudara. Lukas pasal 16 ayat yang ke-9. Ini tujuan Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Amin. Tuhan mau supaya kita menggunakan semua yang dipercayakan kepada kita untuk apa? Untuk mempersiapkan harta yang sesungguhnya, harta yang kekal. Saudara, mamon itu berarti kekayaan. Mamon yang tidak jujur itu berarti uang, saudara. Saudara, teman ini luar biasa, ya. Seorang bendahara yang tidak jujur ini dia cari teman dengan apa? Dengan menggunakan mamon yang dipercayakan kepadanya. Dan kita juga harus menggunakan semua berkat-berkat Tuhan untuk mempersiapkan teman di kekekalan nanti. Amin. Teman itu ada yang menafsirkan itu Allah, itu malaikat-malaikat atau penghuni surga. Tapi saya berpikir teman itu adalah orang-orang yang diselamatkan karena pelayanan kita. Saudara, kalau saudara menggunakan hidup saudara, potensi dalam hidup saudara untuk digunakan bagi pekerjaan Tuhan, sehingga melalui hidup kita ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, saudara kita disambut oleh teman-teman akan berkata, terima kasih ya Pak Agus, terima kasih ya Pak Marsiano, terima kasih ya Pak Pacel, terima kasih ya Jemaat Eklesia. Karena engkau telah mempersembahkan hidupmu untuk pekerjaan Tuhan, maka Injil sampai di telingaku dan hari ini aku ada di dalam kemuliaan, di dalam kerajaan surga. Amin. Itu teman. Terima kasih Jemaat Eklesia. Karena engkau komitmen pada penginjilan, komitmen pada pelayanan firman, komitmen pada pekerjaan Tuhan. Sehingga aku mendengar Injil, aku percaya, aku diselamatkan.
Saudara, di era sekarang ini kita harus bisa menggunakan semua yang ada pada kita supaya pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Apakah kita sudah mengelola berkat-berkat Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan? Ataukah hanya kita gunakan itu untuk kepentingan kita sendiri? Saudara, sukses yang sesungguhnya bukan apa yang kita kumpulkan di sini, sebab itu semua akan diambil daripada kita. Tetapi sukses yang sesungguhnya adalah apa yang kita kumpulkan di dalam kerajaan sorga. Tapi sekali lagi saya bilang ya, Tuhan itu maha pengasih. Kita nggak hanya diberkati hanya untuk makan, minum, pakai yang secukupnya. Sekalipun kalau berdoa, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Tapi Dia memberikan segala sesuatu untuk kita nikmati. Jadilah seimbang. Supaya ketika saatnya segala sesuatu tidak bisa menolong kita, kita diterima di dalam kemah abadi itu. Saudara, masih ada 3 kontras. Masih diteruskan atau minggu depan? Saya pikir saya sudah menyampaikan poin yang pertama ini dengan jelas. 3 kontras yang berikutnya menyusul. Haleluya. Haleluya. Jadilah orang-orang yang setia, bukan orang-orang yang tidak benar. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Dan semua yang dipercayakan kepada kita, itu milik Tuhan. Jadikan itu semua untuk tujuan Tuhan, bukan untuk kepentingan sendiri. Mari kita dengan cerdik. Dengan cerdik apa saudara? Mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong kita, saat kita mati, uang tidak ada artinya bagi kita. Kita diterima di kemah abadi. Kita menerima upah mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran untuk selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.